Yo! Вау! Фу, пиздец! Блядь, упала возле меня. Нихуя не слышу. صفارات الإنذار إذا تضوي الآن في تل أبيب مع ارتفاع أعداد القتلى الإسرائيليين إلى 150 و1000 مصاب وفق القناة 12 الإسرائيلية. בית חנן, בית עובד, לא נראה לי אצלך. יואו, איזה פחד. Militer Israel kembali menunjukkan taringnya di langit Timur Tengah. Tapi malam itu langit tak lagi sepi. Rudal-rudal berkecepatan tinggi menembus cakrawala, meluncur dari tanah Yaman, datang dari tangan-tangan pemberani yang menyebut diri mereka pasukan Houthi. Dalam waktu 24 jam, 3 gelombang serangan diluncurkan ke jantung pertahanan Israel. Bukan lagi ancaman, bukan lagi kata-kata. Ini adalah aksi. Ini adalah ledakan demi ledakan yang membangunkan dunia dari tidur panjangnya. Dari pusat komando di Sana'a, para pemimpin Houthi mengambil keputusan berani. Rudal hipersonik Palestina II, senjata yang belum pernah mereka umumkan sebelumnya, kini menjadi headline dunia. Tak lagi ke Gaza, tak lagi sekadar pernyataan solidaritas. Ini adalah rudal yang diarahkan langsung ke pangkalan udara Ramat David di Haifa, dekat Tel Aviv, dekat jantung militer Israel. Rudal itu melesat
Dan meski Israel mengerahkan Iron Dome dan segala teknologi kebanggaannya, Houthi menyatakan rudal mereka tak terbendung. Yahya Saree, sang juru bicara militer Houthi, berdiri di depan kamera dengan suara lantang menyatakan, "Jika Israel teruskan perang ini, seluruh wilayahnya akan kami gempur. Bukan satu rudal, bukan dua, tapi gelombang serangan yang akan datang terus-menerus sampai tanah Palestina merdeka dari penjajahan." Ini bukan gertakan kosong. Ini bukan sandiwara politik. Ini adalah pesan berdarah dari medan perang yang ditulis dengan peluncuran roket dan gelegar ledakan. Houthi tidak sedang bermain-main. Mereka menantang bukan hanya Israel, tapi seluruh koalisi pendukungnya. ES, Inggris, mereka sadar siapa yang berdiri di belakang Israel. Tapi Houthi bukan pasukan biasa. Mereka adalah representasi dari aliansi perlawanan yang tersembunyi, yang kini mulai unjuk gigi di panggung global. Iran, Hizbullah, bahkan faksi-faksi lain di Irak dan Suriah. Semua diam, tapi tak pernah benar-benar tidak bergerak. Dan kini, Houthi ada di garis depan. Mereka bilang, jika Israel terus bersikap semena-mena, maka negeri itu akan tinggal nama. Tidak ada tempat aman. Tidak ada pelindung yang mampu menangkal apa yang akan datang. Karena ini bukan lagi soal Gaza. Ini bukan lagi soal serangan balasan. Ini adalah pertempuran eksistensial. Ini adalah pembalasan atas darah anak-anak Palestina yang membasahi reruntuhan sekolah dan rumah sakit. Selama lebih dari 7 bulan, jalur Gaza digempur tanpa henti. Rumah-rumah luluh lantak. Pasien-pasien mati di atas ranjang operasi karena listrik padam. Anak-anak terjebak di bawah puing. Dunia menyaksikan, tapi diam. Tapi Houthi, mereka menjawab. Mereka tidak menunggu dunia bersuara. Mereka tidak menunggu Dewan Keamanan. Mereka mengangkat senjata. Dan hari ini, Tel Aviv tidak bisa tidur nyenyak. Ini bukan hanya perlawanan militer. Ini adalah pesan moral. Pesan bahwa di balik langit gelap dan asap pekat, masih ada yang berani melawan kekuatan besar. Masih ada yang tak tunduk pada tekanan diplomasi atau ancaman embargo. Houthi menyatakan, jika dunia menolak keadilan untuk Palestina, maka mereka akan menciptakan keadilan itu sendiri dengan cara mereka sendiri. Tapi apa risiko dari semua ini? Houthi bukan kekuatan besar. Mereka bukan negara dengan anggaran militer triliunan dolar. Mereka tak punya jet tempur siluman atau satelit mata-mata. Tapi mereka punya tekad. Mereka punya keyakinan. Dan mereka tahu sejarah tidak ditulis oleh mereka yang menonton, tapi oleh mereka yang bertindak. Israel kini berada di persimpangan. Terus menyerang Gaza dan menantang reaksi dunia, atau menghitung ulang arah langkahnya. Karena jika serangan-serangan seperti yang terjadi hari ini terus berlanjut, maka keamanan nasional Israel akan menjadi ilusi. Tidak ada sistem pertahanan yang mampu menjamin 100% keselamatan dari rudal hipersonik. Apalagi jika datang dari banyak arah. Apalagi jika koalisi perlawanan Timur Tengah benar-benar bersatu. Dan di balik semua ini, satu hal yang tak bisa diabaikan, keberanian untuk melawan. Di saat banyak pihak tunduk pada tekanan, di saat diplomasi kehilangan maknanya, di saat seruan damai hanya menjadi jargon kosong, Houthi menunjukkan bahwa mereka lebih dari sekadar milisi. Mereka membawa ideologi, semangat, dan kemarahan yang mewakili jutaan suara dari rakyat yang terjajah. Yahya Saree tidak berbicara sendirian. Dia adalah corong dari dendam yang membara. Dari keluarga-keluarga yang kehilangan segalanya di Gaza. Dari umat manusia yang merasa keadilan telah dibunuh di meja-meja perundingan. Dan jika dunia masih diam, jika dunia masih memilih aman, maka akan semakin banyak pihak seperti Houthi yang mengambil jalan api. Palestina 2 bukan sekadar nama rudal. Ia simbol, ia pesan, ia ancaman bagi mereka yang menganggap penderitaan bisa dibungkam, bahwa penjajahan bisa dilegitimasi, bahwa kekerasan bisa diabaikan jika dilakukan oleh pihak yang dianggap benar. Hari ini, langit Haifa bergemuruh. Tapi mungkin itu baru awal, karena peringatan sudah diberikan. Dan seperti yang dikatakan Houthi, jika kemerdekaan Palestina tak diwujudkan lewat perundingan, maka akan diwujudkan lewat perang yang belum pernah Israel rasakan sepanjang sejarahnya. Dan dunia kini harus memilih, tetap diam atau bersiap menyaksikan perang yang membakar lebih luas.